Selamat datang kembali di Hakutal. Episode kali ini adalah episode pertama kita di tahun 2026. Dan sudah ada di hadapan kita pada saat ini adalah orang yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena beliau adalah sosok di balik orang nomor 1 yang ada di Kabupaten Katingan. Siapa dia? Kita perkenalkan. Nggak usah diperkenalkan deh, sudah tahu. Nyonya Sumiati Saipul. Terima kasih Bu, sebelum Ibu di tengah kesibukannya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dan juga melalui platform ini mungkin bisa mengedukasi masyarakat Bu, biar kebanyakan masyarakat belum tahu nih Bu, misalnya contoh kan kayak posisi Ibu sekarang kan kayak ketua TPPKK, terus juga mungkin banyak lagi ya Bu, bukannya ketua TPPKK aja kayak Bunda PAUD, Bunda Literasi, terus juga Bunda Genre ya, Bunda Genre ya betul. Berapa ya di tengah kesibukannya seperti ini juga di media sosial juga saya lihat Bu, Ibu di keluarga juga sering memposting kebersamaannya dengan keluarga, membagi waktunya sangat luar biasa. Nah, makanya oleh sebab itu tak kenal maka tak sayang, kita mau sebelum masuk pertanyaan nih Bu, kita mau mengenal Ibu dulu nih. Sebelum menjadi ketua TPPKK sebelumnya Ibu tuh ngapain sih gitu, kerjaannya apa sih? Oke, sebelum Bapak ini menjabat ya, dulu kan PJ dulu ya, PJ Bupati di sini. Sebelumnya Bapak itu kepala dinas. Nah dulu itu saya istrinya kepala dinas, berarti ketua DWP nih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Nah kenapa kita itu dituntut aktif? Kalau di provinsi itu kan dituntut aktif ya, istri-istri kepala dinasnya ada situ. Jadi ada sering-sering kegiatan, jadi sudah agak sedikit terlatih. Nah, namun sebelumnya posisi juga saya tidak bekerja ya. Bahasanya itu pengangguran, pengangguran banyak acara. Karena memang ketika menikah dengan Bapak itu punya anak 1, kita disuruh stop bekerja. Yang sebelumnya dulu bekerjanya saya di perbankan ya, di salah satu bank, di Bank Nobu di Tangerang waktu itu. Dan di Jakarta tugasnya, kemudian dipindahkan lagi ke Banjarmasin. Nah dari situ memutuskan resign, dan sampai sekarang ini tidak aktif lagi. Jadi saya lebih aktifnya kalau bekerja itu lebih ke pada bisnis aja sih, seperti itu. Oh berarti saya bilang kemampuan ya, karena Ibu ini tidak juga keseringan juga kalau saya liputan atau teman saya yang liputan, kalau ngelihat Ibu itu sambutan, auranya itu kelihatan sekali. Jadi kayak ada wibawanya, seperti bisa menginspirasi masyarakat seperti itu, Bu. Kebetulan dulu waktu sekolah ya suka ikut lomba. Ikut lomba pidato nih. Kenapa? Karena mengincar hadiahnya itu tadi. Jadi, dari hobi langsung. Hobi karena dulu kan kalau ikut lomba nih. Nah, kebetulan ini kan ada mentor saya juga, itu kakak saya dulu yang ngelatih, misalnya kayak ikut hadiah juara satunya sekian, dulu misalnya 200.000 sampai 400.000. Nah, saya itu di dalam benak, saya ini harus menang, harus juara 1, karena saya harus mendapatkan nominal uang 400.000 itu tadi di tahun 2005-2006 kan lumayan besar tuh. Jadi terlatih berbicara, kemudian vakum karena menikah nih vakum, tapi saya berpidatonya dengan Bapak, dengan Pak Bupati, bukan berarti menggurui ya. Ngomong nih terus dengan Bapak, kadang seperti teman, istilahnya sharing, teman berbagi, kemudian juga kita lebih sering diskusi sih suami istri. Ya kalau ya bertemu Ibu terus terang nih saya jadi tegang nih. Dia punya ibaratnya kalau dia nonton film-film ini kartun itu Bu, ada aura hakinya gitu Bu. Jadi menekan juga saya gitu. Wah ini luar biasa sekali gitu. Oke baik Bu. Kita sebelum ini juga ya saya mau tanya juga Bu. Untuk keluarga punya anak berapa Ibu? 3 orang. 1 orang putri, 2 orang putra. Dan memang kebetulan untuk domisili kita masih di Palangkaraya ya, jadi masih belum stay di Kasongan. Jadi masih belum memenangkan nih hatinya anak-anak nih untuk pindah ke sini. Tapi mudah-mudahan nanti hatinya anak-anak tergerak untuk bisa kami ajak pindah ke kota Kasongan. Jadi ini masih LDM nih sama Pak Bupati, masih bolak-balik. Tapi ya itu kan tidak menyurutkan semangat kita untuk pengabdian, karena jaraknya kan hanya 1 jam 30 menit saja dari Palangkaraya ke sini. Jadi masih bisa bolak-balik sih. Ya, walaupun ini juga ya, walaupun dekat juga, kalau sering-sering juga capek juga ya Bu ya. Enggak juga sih capek. Saya
sih enjoy. Tapi kalau saya sih sebenarnya kalau di sini itu lebih senangnya karena banyak kegiatan. Kalau di Palangkaraya malah boring, suntuk, karena kan di rumah aja nih, ngurus anak, masak, ngurus keluarga ya. Syukur-syukur kalau bapak pulang, kita bisa jalan, bisa bareng anak-anak, bareng suami gitu, kita masak bareng-bareng segala macam. Karena saya memang hobinya masak. Lebih masak sih. Kalau Ibu membagi waktunya gimana sih Bu dengan melayani masyarakat, terus juga sebagai suami, sebagai ketua organisasi yang ada di Kabupaten Katingan, bahkan di provinsi juga Bu, membagi waktunya gimana sih Bu untuk keluarga? Pinter-pinter membagi waktu aja sih. Maksudnya kita jadwalnya hari ini nih ada podcast nih kan dari kawan-kawan Diskominfo. Ya saya dari Palangkaraya saya turun ke sini. Nanti saya lihat lagi jadwalnya, makanya besok ada segala macam. Kalau anak saya butuh ya saya balik lagi ke Palangkaraya, terus subuhnya balik lagi ke sini. Jadi pintar-pintar membagi waktu aja, dan terutama juga kepercayaan dari suami. Ya, izin dulu, kalau bapak sudah mengizinkan, oke, nggak jadi masalah. Yang penting ada restu dari suami dulu. Asik. Oke, itu perkenalan sebenarnya bukan singkat ya, ini tapi sangat menginspirasi. Makanya saya bilang tadi, ketika Ibu ini sambutan, kita audiens ngerasa bahwa Ibu ini punya aura untuk bisa mengedukasi gitu, bisa membuat orang percaya bahwa apa yang disampaikan tersebut bermanfaat kayak gitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan Ibu, bicara tentang ketua tim penggerak PKK ya Bu ya. Untuk di Kabupaten Katingan, kesehariannya itu seperti apa sih Bu? Sini saya berbicara peran saya ya, peran saya sebagai ketua tim penggerak PKK. Jadi banyak sekali sih kesehariannya, terutama di dalam pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya kaum ibu ya, kaum wanita. Jadi kegiatannya ini lebih kepada pemberdayaan. Kemudian juga seperti pelatihan UMKM, kemudian juga pola asuh terhadap anak. Nah, karena kalau di PKK ini kan terbagi menjadi 4 pokja ya. Ada pokja 1, penguatan karakter dan pola asuh terhadap anak. Kemudian seperti pokja 2, bidang pendidikan ya. Kemudian juga ada UP2 PKK-nya. Kemudian pokja 3, ketahanan pangan. Dan keempatnya yang paling penting adalah kesehatan atau perencanaan sehat. Nah, ini nanti yang biasanya ikut menghandle ya, bekerja sama dengan stakeholder terkait ini, misalnya penanganan stunting dan lain sebagainya, atau pemberian bantuan-bantuan natura stunting untuk masyarakat. Nah, ini yang terasa sekali perannya PKK. Nah, kemudian juga PKK ini sebagai wadah atau ruang untuk kita saling sharing, berbagi ilmu. Kemudian juga dari awalnya melihat ibu-ibu PKK ini kan yang sebelumnya belum tergabung ya di PKK, terutama saya berbicara di akar rumput dulu di tingkat desa. Awalnya mereka ini kan nggak berani nih untuk tampil, misalnya berbicara di depan, seperti pasif gitu ya, pasif diam. Tapi setelah saya, ayo kita ajak, kan kalau tugasnya PKK ini mengayo-ayokan ibu-ibu, ya mengajak, ayo dong gabung di PKK, ikut PKK, ayo kita ini, ayo beranilah tampil. Aduh tapi Bu kita nggak berani, tapi kita berikan penguatan mereka, kita stimulus mereka. Nah, akhirnya sekarang itu saya melihat ada secercah seperti sebuah perubahan nyata bahwa ibu-ibu sekarang itu lebih berdaya dan lebih berkarya. Jadi kalau kita bicara tentang PKK, yang bisa boleh bergabung di PKK itu boleh semuanya. Siapapun gitu. Boleh dari kalangan masyarakat manapun, mau itu pegawai ataupun istri-istri kepala dinas ya, ataupun masyarakat umum. Silahkan yang bisa tergabung ya, yang bisa ikut bergabung silahkan. Misalkan begitu di PKK desa, PKK kelurahan ataupun PKK kecamatan dan kabupaten. Ya, karena memang perempuan ini kadang-kadang jarang dapat panggung nih Bu ya. Kalau ya kita bicara tentang, saya lihat juga di media sosial, perempuan ini jarang dikasih panggung untuk berbicara, untuk mengeluarkan inovasi, ekspresi yang ada melalui PKK ini. Melalui PKK ada wadahnya, ada wadah mereka untuk menuangkan, mengekspresikan dirinya. Mereka juga karena kita ini kan lahir dengan potensi yang ada pada diri kita masing-masing ya. Nggak mungkin kan kita nggak ada potensi pada diri kita. Nah, kebanyakan yang di desa-desa ini yang menjadi tantangan besar kita, PKK ini melihat adanya keminderan di dalam dirinya, minder. Apalagi terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang full mom ya, ibu-ibu yang, karena saya merasakan, saya juga pernah di posisi sebagai ibu rumah tangga yang full mengurus anak saja. Jadi ada
sedikit rasa minder di dalam hatinya. Maka dari itu disinilah peran strategis kami tim penggerak PKK dan saya sebagai ketua untuk kita memberdayakan ibu-ibu nih. Ayo kita gabung di PKK, kita bukanlah sebuah wadah organisasi yang untuk arisan saja atau berkaraoke atau yang santai-santai, tapi kita ini adalah mendidik, mengatur pola pikir, kemudian juga dengan kita juga meningkatkan usaha. Ada tadi yang kita jelaskan tadi, yaitu ada ketahanan pangan keluarga. Jadi peningkatan ekonomi itu yang paling penting, karena kita juga menghadapi di Kabupaten Katingan ini, mungkin bahkan Indonesia di 2026, bahkan tadi kemarin dari 2025 sampai 2030 ini kita sangat mengalami inflasi yang cukup tinggi. Nah di 2026 kita kan juga mengalami nih rasionalisasi yang cukup besar sekali ya. Besar menurut saya, bukannya cukup, sangat besar ya, 347 M ya, pemotongan dana transfer. Nah, bagaimana berarti kan program-program pemerintah ini banyak tidak sampai kepada masyarakat. Bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, di sini peran PKK teruji. Nah, dengan cara kita membuat ketahanan pangan keluarga ya, memberdayakan ekonomi di lingkup keluarga dulu, lingkungan dan juga masyarakat. Oh iya. Spill sedikit Bu, gimana sih maksudnya kalau kita saya juga punya istri kan, jadi kayak meningkatkan perekonomian keluarga itu dari hal seperti apa ya Bu? Nah, salah satu contoh di sini kan kita ada pelatihan-pelatihan nih, seperti pelatihan UMKM. Nah, ini bisa ikut bergabung nanti dari BLK kan juga ada nih. Misalnya contoh kemarin kita sudah kerjasama misalnya dengan PTHU, ini salah satu contohnya aja, yang menjawet rotan nih. Nah, bisa ikut nih bergabung. Nanti diajarkan, nanti ada balnya, diajarkan pola mengolahnya. Di satu bal itu kalau tidak salah itu 30.000 sampai 40.000. Ini lumayan kan, ini juga salah satu untuk peningkatan ekonomi keluarga. Ya minimal daripada kita boring di rumah ngocek-ngocek HP kan, ya mendingan kita sambil ini, nanti kan dilatih nih, mungkin 3-4 hari ya udah bisa lah menganyam itu rotan. Dalam 1 minggu nanti diambil lagi. Nah, misalkan dapat 30.000 kali 10 udah 300.000. Kan itu dari sisi yang kecil peningkatan keluarganya. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan UMKM, mengolah makanan berbahan dasar lokal, kemudian juga yang lain-lainnya banyak sih. Terutama yang paling kami tekankan di sini adalah pemanfaatan lahan pekarangan rumah ya, dari program Aku Hatinya PKK tadi. Karena inflasi nih, jadi harus ketahanan pangannya harus kuat dulu. Kalau ada tanah nih ya, yang di sekeliling rumah ya mungkin yang terdekat dulu ya bisa ditanami palawija dan yang lain-lainnya. Kalau ada tanah lagi yang luas yang mungkin bisa ditanami padi ya jangan juga sih sawit. Sawit sih bagus juga, tapi ada ininya, tapi perlu juga yang istilahnya tanaman-tanaman yang perlu untuk mengurangi biaya belajar rumah tangga. Itu tadi. Nah, harus jadi perempuan ini memiliki peran ganda, 2 peran tuh, bisa seperti laki-laki, bisa juga seperti perempuan. Selain dia sebagai mengurus rumah tangga, dia juga harus ikut andil di dalam mencari nafkah keluarga. Nah, PKK itu tadi hadir sebagai wadah untuk kita bisa istilahnya itulah apresiasi, memberikan. Betul. Enggak, seperti dia itu kita ini memberikan solusi. Nah, solusi terhadap masalah bagi keluarga, karena pertama yang selalu menjadi permasalahan kan, mungkin si Denny juga tahu permasalahan faktor utama apa? Ekonomi. Kan. Nah, itu yang paling ini. Ekonomi itu. Kalau ekonomi tidak kuat, otomatis keluarga pun tidak kuat pondasinya. Setuju. Apalagi gini Bu, kalau zaman saya mungkin tidak sedikit tahu tentang bagaimana menjawet rotan. Ini Genji nih, kalau Genji nih repot jawet rotan. Sekarang kan nggak cuma yang kaum tuanya aja, milenial, Gen Z, era 5.0 harus tahu no. Ini kan istilahnya kearifan lokal kita yang harus dilestarikan, menjawet ya itu. Jadi jangan sampai generasi-generasi kita ini nggak tahu, kadang masa sih kita bawa ke Jawa gitu kan, kita bawa ke Piungan, padahal rotannya dari punya kita. Kenapa nggak kita aja? Bahkan saya lihat di sini kan ada yang ibu-ibu DWP kemarin sudah nih, jangan hanya ibu-ibunya aja nih atau ibu-ibu PKK, nanti ke masyarakat lagi, ke pelajar lagi, ke anak-anak sekolah lagi, ke masyarakat luas. Jadi jangan sampai istilahnya ini warisan budaya kita ini punah, jangan sampai. Nah, menjawet ini kan istilahnya itu juga menghindarkan dari Alzheimer juga kan, sangat bagus. Budaya kita juga ya. Budaya kita. Iya, kalau nggak, mungkin salah satunya melalui PKK. Kalau nggak ada PKK mungkin bisa punah ya, mungkin bahasa Dayak juga ya Bu. Betul. Nah, makanya ini karena ini saya juga peran sebagai Bunda PAUD ya dan Bunda Guru. Kita juga akan melaksanakan kegiatan nih, mudah-mudahan nanti di bulan
Hari Anak Nasional nanti nih ada 3 bahasa nih seperti bahasa Indonesia, bahasa Dayak, bahasa Inggris. Kenapa saya menekankan bahasa Dayak? Karena banyak sekali nih anak-anak muda kita tidak bisa berbahasa Dayak. Betul. Bahkan anak saya sendiri kok malah lancar bahasa Banjar. Wah kacau. Padahal ibu bapaknya orang Dayak, bapaknya orang Katingan, ibunya orang Barito. Kok anaknya bahasa Banjar? Nah itu yang jadi jangan sampai ada pergeseran budaya seperti itu. Jadi harus tetap menjunjung kearifan lokal daerah kita ya, terutama harus menggunakan bahasa Dayak. Kayak di rumah itu ya seperti bahasa kedua lah. Lain bahasa Indonesia. Kalau saya sih lebih senang aja manggil, ayo cepat ketun kuman, ayo kuman, misik jadi sengaja aja, jadi biar kesehariannya itu dia sudah biasa mendengar berbahasa Dayak, walaupun dia protes lah, tapi kalau dengar Umi dan Abi malah bahasa Banjar, itu kan ibu dan ini apa istilahnya cuma sharing diskusi aja. Apalagi kalau ngomel bahasa Dayak lancar, lancar biasanya, terus dengan bahasa yang ini, nah itu yang patut kita lestarikan. Baik Bu. Dari sekian banyak program PKK yang selama setahun ini baru sudah setahun. Kalau udah sama PJ ya udah kurang lebih masuk 2 tahun. 2 tahun. Yang menjadi fokus utama Ibu pada saat ini gitu apa? Kemarin karena kita juga angka stunting masih cukup tinggi ya, terutama juga adalah percepatan penurunan stunting, itu yang program yang prioritas utamanya. Kemudian juga kemiskinan ekstrim, tapi alhamdulillah kalau di Kabupaten Katingan ini tidak ada sih masuk kategori kemiskinan ekstrim, tapi karena kita selalu mengawasi terus kan, makanya supaya jangan terjadi inflasi tadi. Itu sih yang ini, dan saya rasakan yang saya langsung ya ke masyarakat itu, misalkan dengan cara pembinaan 10 program pokok PKK, langsung kami pemberian bantuan natura stunting, itu langsung dirasakan oleh masyarakat, karena memang masyarakat ini kadang ada bahasanya dia dikasih uang itu dia lebih melihat bernilai itu fisiknya. Kalau natura stunting ini kan bantuannya langsung nih berupa fisiknya nih, telur, ayam, daging, ikan, ya kemudian juga beras, lengkap semuanya besar nih. Jadi sumringah lah wajah ibu-ibu nih yang menerima itu. Bahkan yang anaknya nggak stunting ada petame ikut anak kena banget ini bantuan ya, dapat susu juga. Karena ini juga kan untuk kesehatan ibu dan anak juga, posyandu ya. Nah, makanya ini juga kita sedang harus fokus juga 6 SPM tadi, 6 SPM posyandu, standar pelayanan minimal. Dan itu kalau di PKK itu alhamdulillah sudah terlaksana oleh kami semua di 10 program pokok PKK dengan 4 kelompok kerja tadi. Ya. Kalau sedikit cerita tentang stunting, Bu, saya punya pengalaman mungkin tahun 2000 setelah Covid 2022 apa 2021, saya pernah mengunjungi suatu desa yang ada di Kabupaten Katingan di daerah Bukit Raya, desa ini Kejame ya, Kejame. Jadi ada anak yang menurut saya dari usia dia itu dia kecil sendiri, gitu. Yang tapi memang rata-rata juga teman-temannya nggak terlalu besar juga, tapi dia nampak sekali kelihatan. Jadi saya tanya nih Bu, pakai bahasa Dayak, dia nggak terlalu ngerti bahasa di Indonesia, jadi saya tanya bahasa Dayak. Narai, jadi kuman lah, jadi narai balut tah, kata kan, ikannya lauknya apa? Lauk narai jarnya, lauk ikan balut narai, jatun kak kuman bari wah maka di pinggir kalian tinggal di daerah sungai, saya bilang kenapa nggak nangkap ikan sini, nggak dimakan lah ikan ya, kami jual katanya. Jadi yang bikin perhatiin itu mereka menganggap bahwa makanan sehari-hari mereka itu kayak yang penting nasi sama sayur gitu, makan pokoknya sayur gitu, tapi daging-dagingan enggak gitu. Proteinnya tidak mencukupi, makanya badan anaknya tadi kecil. Sebenarnya sih ini pola asuh orang tua ya. Jadi saya masuk Pokja 4 perencanaan sehat tadi, juga di Pokja 1 itu tadi bagaimana pola asuh. Nah memang saya juga baru dari Kejame kemarin di sekitar kurang lebih bulan Oktober kemarin 2025. Mereka jual, memang betul itu yang terjadi di lapangan. Jadi makannya itu ya syukur-syukur kalau ada telur memenuhi kebutuhan proteinnya. Kadang nasi, sayur-sayuran, mereka yang penting berpikirnya kenyang. Tapi untuk kebutuhan gizi anak ini mereka tidak berpikir, karena memang SDM-nya juga ya masyarakatnya. Nah itu yang juga PKK sangat perlu sekali. Nah kemarin karena kita tidak bermalam, hanya pembinaan saja, kemarin pembinaan 10 program pokok PKK saja kemarin. Jadi kurang banyak waktu untuk berinteraksi dengan ibu-ibu di sana. Biasanya kami ini kalau di 10 program pokok PKK ini pembinaannya
pengolahan MPASI terutama, kemudian juga makan makanan yang sehat dan mengurangi penggunaan vetsin dan roiko karena penyedap. Ini kita sangat melihatnya, saya maaf menyebuti merek nih tadi, karena kebanyakan ini di daerah di desa ini mereka sangat suka makan tanda kutip tadi roiko itu dipencok apa segala macam, dicemil bahkan kadang ditaruh di tangannya nih, ini kan itu yang kita juga berikan sosialisasi arahan juga, nah terutama pada ibu-ibu, apalagi kebanyakan ini kan menikah di pernikahan usia yang muda ya, pernikahan usia anak. Jadi masih pola pikirnya di dalam pola asuh anak ini masih belum mantap lagi ya. Kemudian juga ekonominya tadi, penguatan ketahanan pangannya juga masih sangat lemah. Nah ini yang juga menyebabkan banyak faktor sekali yang menyebabkan angka stunting yang cukup tinggi. Makanya kemarin di 2025 saya sangat fokus sekali dalam percepatan penurunan stunting. Nah kita juga dibantu stakeholder terkait seperti Dinas Pendidikan, DP3AP 2KB, ya, Dinas PMD dan yang lain-lainnya. Kemudian juga perangkat-perangkat desa ya, kepala desa, mungkin juga camat dan lain-lainnya ini ikut juga membantu ya, dan lurah juga ikut membantu di dalam percepatan penurunan stunting ini. Jadi kalau ada anak-anak yang stunting dilaporkan, saya bilang karena kemudian juga posyandunya ada beberapa daerah itu terutama di hulu, saya tidak menyebutkan daerahnya, banyak yang tidak mau hadir ke posyandu karena takut anaknya nanti masuk yang kategori stunting atau apa tadi kan, takut anaknya nanti disuntik atau apalah istilahnya. Jadi banyak yang sembunyi di rumah. Jadi akhirnya tim kesehatannya jemput bola. Istilahnya jadi mengukur lagi anak-anaknya. Ada lagi faktor tidak bisa menggunakan antropometri timbangannya. Karena kader-kader posyandu jadi bukan orang kesehatan. Ada juga faktornya. Jadi banyak sekali faktor-faktor di lapangan. Nah, maka dari itu kita kan tidak tahu nih kalau menerima laporan saja. Kalau saya tidak langsung hadir nih ke lapangan melihat langsung, oh ternyata begini, oh ternyata seperti ini masalahnya pangan. Jadi saya terjun langsung, melihat langsung, itu menjadi catatan saya. Oh bagaimana nanti solusinya kita berikan kepada masyarakat. Nah memang stunting itu tadi sering sekali terjadi adalah pola asuh orang tua terhadap anaknya. Ini juga kadang nggak ngerti ya Bu, kalau zaman dulu, kalau kita bicara zaman dulu ya Bu, mungkin kalau Ibu bilang tadi tentang penyedap rasa sangat masuk akal bagi saya, karena zaman dulu itu papa saya, orang tua saya, saya juga cerita katanya telur satu biji bisa dibagi 8 orang, itu badan mereka besar-besar aja. Saya dulu bahkan dicampur dengan kelapa. Nah, satu telur dicampur kelapa, dikasih air, diasinin sama kakak saya, sama orang tua saya biar makannya sedikit, karena waktu itu kan krisis moneter tahun 1997-98 krisis moneter. Dari awalnya saya minum susu, makanya jadi kecil nih, hampir stunting nih. Untung-untung masih enggak nih. Jadi dari yang minum susu akhirnya stop minum susu karena juga orang tua juga kondisi waktu itu kan flora dan fauna, kebetulan bapak saya kan juga orang penebang pohon. Dia tidak illegal logging, ini masih di bawah perusahaan, jadi terdampak juga. Akhirnya ibu saya, jadi itu yang saya belajar, ibu saya ibu rumah tangga, jadi sempat kita mengalami dengan anak 6 orang ya, agak mengalami kekacauan di dalam rumah tangga, artinya ketahanan ekonominya terganggu. Nah maka dari itu memang PKK ini juga harus hadir menguatkan kalau apa-apa nih suami dengan pekerjaan suami sudah, kalau apa-apa kita punya lahan pekarangan atau punya lahan sawit nih, yang paling aman lahan sawit ya. Sekarang menyedot kan razia nih, nggak bisa harus ini terus, ada waktunya. TG wayah kan menyedot ya, namun TG dino tangkal kan menyimpan milik petak milik narai milik petak sawahan yang paling penting itu kan. Oke Bu, selama Ibu terjun ke lapangan, ada nggak pengalaman menarik yang Ibu rasakan bersama tim gitu? Banyak sekali ya, karena memang saya ini sudah berkeliling semua di 13 kecamatan. Bahwa Kabupaten Katingan ini cukup luas kan, 20.410 km persegi, 154 desa, 7 kelurahan dan 13 kecamatan. Kita kan terbesar kedua nih di Provinsi Kalimantan Tengah. Tentu ini tantangan buat saya. Nah, karena masih jiwa muda nih, energik, istilahnya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, saya mengajak tim kami PKK, makanya kami lebih sering pembinaan itu ke desa-desa. Yang baru-baru saja kemarin kan kita sampai ke Kajame ini. Hampir 2 hari ke sana sampainya.
lumayan dan lelah ya dari jalan darat ya, karena memang kita tahu. Ini bagi masyarakat yang belum tahu nih Bu, mungkin yang dari luar Kabupaten Katingan, kalau yang dari Kejamai itu harus melewati bukit, riam. Bukit, riam, jalan, kemudian juga jalannya kan ya infrastruktur kita juga masih belum memadai. Kan ini juga PR juga ya untuk Pak Bupati dan juga jajarannya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga infrastruktur kita di Kabupaten Katingan ini selalu meningkat, dan harapan masyarakat juga di sana jalannya mulus aspal. Saya juga berharapnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Balai Nasional juga bisa merealisasikan jalan kita ya. Nah, itu sih yang paling penting, karena memang dari sini kita ke sana itu rasa ke Marikit saya rasa itu sampai 8 jam ya, 7 sampai 8 jam. Kemudian juga kita naik ke Lotok lagi sampai Tumbang Sanamang. Terus tuh saya kaget seperti tebing gitu kan. Naik tuh pakai tangga. Waduh, ini apa ini tuh lama, udah kuping juga mau budek-budekan di Lotok kelamaan. Ternyata ke Kajame 3 jam lagi. Mereka bohong dibilangnya ke Kajame itu setengah jam sampai dengan 1 jam. Ternyata 3 jam lagi nggak, kita kering lah di Kelotok gitu kan, dengan suara bising, ribut dan lain sebagainya. Lewatnya riam lagi, Masya Allah. Tapi ini nih yang tantangan yang wah, saya nih memang harus kembali terus ke sini. Karena saya ingin menebarkan manfaat untuk masyarakat luas. Nah, peran jadi masyarakat ini biar mengenal gitu apa itu PKK, karena memang di Kajame itu banyak yang tidak aktif juga, apalagi yang di desa-desanya. Kecamatan saja ada beberapa. Nah, ketika kita datang ke sana untuk memberikan pembinaan ya, edukasi pembinaan 10 program pokok PKK, masyarakat ini merasa terharu ya, merasa senang, dan saya pun bangga, saya merasa terharu, bangga sambutan hangat dari mereka bahwa mereka sangat bersinergi dengan pemerintah daerah, tim penggerak PKK dan juga masyarakat. Mereka sangat menyambut baik. Bahkan ibu-ibu di sana dari yang jauh-jauh tuh, dari yang nggak tahu saya lagi masuk ke dalam lagi sungai desa-desanya itu, mereka berkumpul di Kajame mendengarkan apa-apa saja arahan kami, terutama arahan-arahan dari saya, karena mereka sangat senang sekali karena ibu bupatinya langsung nih katanya. Bahkan Bapak Bupati pun belum sampai lagi ke Kajame, saya duluan yang menginjak menang saya 1 poin sudah nih kan dari Pak Bupati. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi itu sangat menarik sekali, kami juga dengan tim penggerak PKK Kabupaten ya, karena sudah seperti saudara, karena kebanyakan juga kan pengurusnya ini sudah yang pang-pang gitu ya, pangsiunan. Kita kan pang-pang gitu kan, ibu-ibu pangsiunan. Tapi saya sangat menghormati mereka, menghargai mereka seperti orang tua saya sendiri, dan mereka juga memberikan arahan, bimbingan juga bagaimana, karena mereka ini memang orang-orang yang profesional di tim penggerak PKK Kabupaten Katingan. Jadi kita karena memang dana belum masuk nih ya, karena Januari nih, jadi belum bisa bergerak nih PKK. Tapi bukan berarti vakum, kita selalu aktif. Kita selalu aktif, kemarin baru saja melaksanakan senam. Tapi kalau untuk ke desa-desa kita memang masih belum aktif. Nah, ketika nanti anggaran sudah masuk, mudah-mudahan di bulan Februari ini rencananya kita ada ke 7 kecamatan lagi untuk pembinaan 10 program pokok PKK dan program-program prioritas kami yang lainnya yang kami berikan kepada masyarakat di sana. Oke Bu, kalau bicara tentang keluarga, Ibu kan sering terjun langsung ke keluarga-keluarga. Biasanya tantangan terbesar mereka itu apa Bu? Biasanya yang Ibu tangkap tuh tantangan terbesar di keluarga itu apa biasanya? Tantangan yang terbesarnya ya ekonomi tadi sih, karena biasanya kita nih, saya turun langsung ke ini, tantangan terbesarnya itu pertama yang saya lihat nih, kalau saya tidak tahu kalau dengan pendapat yang lainnya, saya lihat ini adalah kekuatan ekonomi. Kalau ekonomi tidak kuat, berarti keluarga ini kan kurang kuat fondasinya. Makanya di situ saya bilang perempuan ini memiliki peran ganda. Selain dia sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya, kedua juga dia sebagai pencari nafkah. Nah, itu yang selalu harus kita kuatkan mentalnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini jangan sampai mentalnya terganggu ya, jangan sampai. Jadi suami juga jangan menjadi suami yang toksik atau suami KDRT. Ketika sudah berbicara ekonominya tidak kuat, ketahanan pangan keluarganya tidak kuat, otomatis keluarga tidak stabil. Maka dari itu, di sini PKK hadir sebagai wadah untuk saling sharing, saling berbagi. Kita adalah ruang untuk memberikan solusi dan memberikan pendampingan seperti itu kepada para ibu-ibu, terutama mereka bisa untuk penguatan ekonominya. Nanti ada UMKM, ada pelatihan berbasis lokal dan yang lain-lainnya. Nah, tantangan terbesar itu tadi yaitu bagi para ibu-ibu yang merasa
minder ya, minder dirinya terutama ibu-ibu rumah tangga. Kemudian juga apalagi mohon maaf yang mungkin dia ibu rumah tangga anaknya banyak ya. Dia belum mengerti, belum diberikan edukasi bagaimana cara istilahnya bukan mengurangi, membatasi jumlah anak, yaitu kan memang nanti hadirnya juga tim-tim kesehatan. Itu banyak sekali di desa-desa itu yang masih belum kita jamah. Dan makanya saya memang sangat wajib sekali saya sebagai ketua dan didampingi kawan-kawan saya untuk terus terjun ke desa-desa memberikan sosialisasi, arahan dan pendampingan kepada mereka. Karena jangan sampai banyak sekali yang ibu-ibu yang mengalami yang namanya baby blues ya, depresi sih saya bilang. Baby blues ini karena mereka ini istilahnya ketika mereka butuh orang tidak merangkul mereka. Nah, kami di PKK karena sudah mengalami ya, pengalaman saya pernah sebagai ibu rumah tangga, saya sangat-sangat memahami betul bagaimana ketika kita baru melahirkan, ekonomi juga tidak stabil, belum lagi tuntutan dari suami atau tuntutan dari orang-orang di sekeliling kita, keluarga, kerabat, bahkan lingkungan. Nah, itu yang membuat ibu-ibu ini mengalami yang namanya baby blues. Karena ini faktornya dari lingkungannya sendiri, orang terdekat, terutama keluarga. Maka dari itu kita harus selalu mendukung nih peran-peran perempuan. Nah, seperti Denny juga, istrinya juga jangan, kalau diem-diem aja istrinya jangan dibiarkan, harus ditanya juga, sayang kamu mau apa gitu. Misalnya mau healing, mau jalan-jalan, oke cus, nggak usah yang langsung jalannya ke Bali atau ke Lombok. Bisa jalan-jalannya mungkin sekeliling di Palangkaraya atau mungkin di Kasongan atau beli duren. Yang penting ada hal-hal untuk menyenangkan perempuan. Jadi sosok suami ini sangat penting. Nah, seperti kami sampai dengan posisi ini ya, kami dan Bapak Bupati ini memang saling menguatkan ya. Di satu sisi dia dengan tugasnya, saya dengan tugasnya, jadi saling menguatkan. Ketika saya kesal nih dengan Bapak kadang karena terlalu sibuk nih, kurang dengan keluarga. Tapi satu sisi dia selalu mengingatkan saya juga bahwa ini adalah peran dan tugas mulia, bahwa saya ini ada amanah yang diberikan oleh masyarakat. Nah, jadi diberikan pengertian dulu. Akhirnya nanti kita di weekend kita bisa bertemu. Karena memang faktornya kan, kondisinya kan lagi memang domisili saya masih di Palangkaraya. Nah, Ibu juga saya lihat solid sama Bapak nih. Kayak kemarin kan masalah terkait dengan pembangunan jalan di Pakahi juga Ibu panas-panasan juga turun langsung ke lapangan. Harus dong, karena kalau suami itu kan dia sangat senang sekali disupport istri. Dia tuh senang yang melayaninya istrinya, bukan orang lain. Karena kalau misalkan pergi nih, saya ikut hadir. Ya walaupun yang dipayungin Bapak, saya nggak jadi masalah. Saya nggak usah dipayungin, nanti saya aja yang mayungin kamu. Saya bilangin kan kayak gitu. Jadi Bapak ini sangat senang. Makanya di balik laki-laki sukses itu kan ada peran perempuan. Betul. Seperti itu juga di balik perempuan sukses pasti ada peran laki-laki. Nah, di balik saya bisa dengan posisi seperti sekarang ini, otomatis kan ada Bapak. Nggak mungkin kan saya menjadi ketua tim penggerak PKK kalau suami saya bukan bupati, kan seperti itu. Begitu juga Bapak. Dia selalu berkata bahwa, saya bisa menjadi bupati seperti sekarang ini, saya tidak mungkin berada di posisi ini kalau tidak dari dukungan istri saya. Seperti itu. Betul nih, kalau ya istilah, kalau candaan kami Bu, biasanya kalau ya saya kolonel, istri jenderal. Nah, betul. Kalau saya sih nggak berani sih sama kalau Pak Bupati. Biasanya itu kalau di kalangan kami Bu, gitu. Kalau Ibu kan memang kalau perempuan kan memang sukanya ngatur. Iya. Kalau nggak ngatur tuh nggak perempuan namanya. Perempuan memang sukanya ngatur, tapi mengatur ya dengan hal-hal yang positif. Cerewet. Perempuan itu wajib berbicara itu 10.000 kata dalam sehari. Istri saya sedang nih nonton kayak gini Bu. Berarti nih dia pasti nonton nih. Harus. Kalau saya ini memang banyak, Mbak. Mungkin bisa jangan saya bisa 100.000 nih, nggak tahu lagi. Kecuali kalau lagi tidur istirahat biasanya ngomong, ngoceh. Kalau memang makanya harus ada teman sharing, teman ngobrol, apalagi ada sosok suami yang selalu setia mendampingi. Walaupun lelah, Bapak kan selalu harus mendengarkan keluhan dan ocehan saya. Jadi komunikasi itu sangat penting di dalam keluarga. Selain kekuatan ekonomi, komunikasi itu penting. Ya, nah ini berarti kalau kita bicara juga tentang kepada ibu-ibu tadi, kaum ibu-ibu nih, Ibu ada yang mau disampaikan Bu terkait hal penting untuk ibu-ibu yang ada di rumah gitu yang nonton? Nah, ada di Kabupaten Katingan ya khususnya, terutama ibu-ibu ini ingat kita ini memiliki potensi pada diri kita masing-masing. Jangan minder, kita ini istimewa. Kita istimewa. Kita berharga, jadilah ibu yang bijak, ibu yang baik bagi anak-anak, bagi keluarga kita. Kita melayani anak dan suami kita di rumah. Ingat, semua ini apa yang kita perbuat, apa yang kita korbankan itu selalu dicatat amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti akan, kata orang itu akan indah pada waktunya ya.
Walaupun kita saat sekarang ini, saya selalu menguatkan mental ya ibu-ibu yang mungkin saat sekarang ini dimanapun kalian berada mungkin sedang mengalami gejolak rumah tangga dan sebagainya. Ingat, harus sabar, harus ikhlas di dalam menjalani tugas dan kewajiban kalian. Ingat, ada anak-anak kita, generasi-generasi masa depan ini yang akan nantinya menjadi pengganti-pengganti kami di Kabupaten Katingan. Dan jadilah ibu yang baik, ibu yang sabar, perempuan yang istilahnya berkarya dan juga menjadi perempuan yang mandiri, seperti itu sih. Dan bagi para perempuan-perempuan, ingat jangan pernah minder bahwa kita semua memiliki potensi pada diri kita masing-masing. Jangan pernah rendah hati ya, jangan pernah rendah hati, jangan pernah rendah diri. Jangan merasa rendah diri, minder. Jadilah diri kalian bahwa setiap semua perempuan yang ada bahkan di seluruh dunia ini kita memiliki potensi pada diri kita masing-masing. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya, menggalinya dengan satu tadi bisa ikut tim penggerak PKK Kabupaten Katingan, bisa bergabung di tim penggerak PKK baik itu tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Di sana kita bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman, kita bisa juga memberikan inspirasi kepada para wanita-wanita di Kabupaten Katingan, khususnya ibu-ibu. Ya, oke. Terakhir, apa mimpi terbesar Ibu untuk TP PKK ke depannya? Mimpi terbesar sih saya tentu berharap sebenarnya kemudian juga menjadi role model nih kita nih di mana tim penggerak PKK Kabupaten Katingan ini menjadi sebuah wadah organisasi yang sangat dilihat oleh masyarakat ya, dilirik. Nah, karena memang selama ini sebenarnya tim penggerak PKK ini dia berjalan senyap. Sebenarnya berjalan senyap, dia menyebar gitu dan eksis. Tapi memang di kelapangannya memang kurang, untuk istilahnya kita di media sosialnya sangat kurang. Tapi inilah tugas dan fungsinya saya, karena saya juga seorang aktif di media sosial. Inilah kita sudah mulai menunjukkan bahwa begini kegiatannya tim penggerak PKK. Nah, saya harapkan juga tim penggerak PKK baik itu tingkat desa, kelurahan, kecamatan, bahkan juga di kabupaten untuk bisa lebih kreatif, inovatif, gali potensi yang ada pada daerah kalian, khususnya yang di desa-desa ya, yang mungkin melalui UMKM-nya, melalui kearifan lokalnya, melalui potensi-potensi yang ada di daerahnya. Kalian harus gali ya. Ibu-ibu ini adalah tim penggerak, motor penggerak. Ibu-ibu ini yang mengajak, mengayo-ayokan, karena perempuan ini salah satunya adalah istilahnya ini sebuah yang mempengaruhi roda pembangunan di sebuah daerah. Itu adalah seorang ibu. Nah, juga khususnya kepada para generasi muda yang ada di Kabupaten Katingan ya, pada anak-anak pelajar tentu harus rajin dan ulet, giat belajar. Yang paling penting adalah hindari narkoba. Tadi kita lupa menginikan tadi, hindari narkoba, karena memang narkoba masih sangat merajalela di daerah kita. Hindari narkoba. Ingat pesan orang tua dan guru, rajin belajar, giat, ulet, jadi anak yang mandiri, anak yang rajin, berkarakter, karena nanti generasi-generasi muda inilah nanti menjadi pengganti-pengganti kami, mengganti Pak Bupati, Pak Gubernur, atau menjadi menteri. Karena saya berharap dari sinilah lahir inovator-inovator nasional. Dari Kabupaten Katingan inilah nanti lahir para pencetus. Bahkan saya berharap bahwa peradaban pendidikan itu berpusatnya di Kabupaten Katingan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan sekolah unggulan Garuda berdiri di sini, niat kami dan Pak Bupati ini menjadi pusat peradaban pendidikan ini ada di Kabupaten Katingan yang sama-sama kita cintai ini. Asik. Bicara tentang media sosial nih, Bu. Saya juga mengikuti Ibu di media sosial, di Facebook, juga di Instagram juga. Walaupun belum di fallback ya, Bu ya, tapi saya mengikuti Ibu. Memang fungsi media sosial juga sangat luar biasa bagi masyarakat, apalagi dengan konten-konten yang Ibu berikan secara tidak langsung kan masyarakat juga ngelihat gitu. Saya sangat mengapresiasi, Bu, sangat luar biasa, Ibu. Cuma kalau di Instagram sih nggak aktif sih, nggak ada yang pegang adminnya. Saya bingung kalau ini Instagram, jadi biasanya TikTok atau kadang kalau Facebook ya kadang saya sendiri yang ini kan. Jadi memang
terutama nih saya nih untuk ini sebuah gambaran nih juga untuk yang lainnya, bahwa dulu juga memperkenalkan Pak Bupati juga lewat media sosial kan. Nah kami karena waktu itu mohon maaf waktu itu PJ tidak ada rencana untuk maju menjadi bupati, tapi karena memang seling memberikan konten-konten menarik lewat TikToknya Bapak. Nah di situ ada dorongan juga untuk Bapak kemarin maju menjadi bupati di sini ya, ikut pilkada pemilihan kepala daerah. Nah karena ini peran dari media sosial tadi. Jadi kita ini memperkenalkan orang. Nah, sama halnya seperti PKK. Bagi apa sih selama ini masyarakat tidak tahu tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nanti ada yang memplesetti perempuan kurang kerjaan. Benar kan bukan seperti itu. PKK ini adalah orang-orang yang bergerak memberdayakan masyarakat lewat ibu-ibu dari lingkup terkecil dulu, dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Maka dari itu fungsinya media sosial, betul kata Denny tadi. Media sosial itu sangat penting karena sekarang di era digital ini ya, kita ini apa gen apa ya kita ini, bukan gen kalau milenial kita. Milenial kita. Kalau ibu-ibu yang di sana ini apa mereka ini? Gen apa boomers milenial juga kayak. Milenial juga ya, masuk milenial tuh dari tahun apa? 80-an ya. 80 sampai 90 ya. Kalau Gen Z itu yang dari 2000 nih. Kalau Gen Alpha nih zaman anak saya nih ya. Kalau anak saya udah nggak usah diajarin media sosial, udah banyak bahkan bisa ribuan nih ya followernya. Udah jago-jago sekarang. Maka dari itu juga sangat penting. Cuma ya kita harus memberikan konten yang positif ya, yang mengedukasi, yang menarik ya. Ya jangan juga konten-konten yang istilahnya mungkin bisa berbau sara ataupun yang negatif dan yang lain-lainnya. Jadi pintar-pintar kita aja menjaring sesuatu itu, mana yang baik, mana yang buruk, jadi dipilah semuanya. Oke, wah ini kita nggak berapa lama udah ngomong nih. Kayak kita ngerasa kayak terhipnotis nih dengar ibu ngomong tuh kayak iya, oh iya benar gitu. Jadi saya lupa jadi host. Kan jadi masalah kan tadi kita sharing nih, saling cerita nih. Iya. Bahkan ibu-ibu yang di sana, pengalamannya ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi seperti itu. Makanya kalau di dalam peran saya sebagai ketua itu saya lebih senangnya sharing. Jadi kadang saya selalu mengatakan seperti kata Pak Bupati bahwa kita ini seorang pemimpin itu bukannya kita ini sebagai seorang penguasa ya atau sebagai ketua, bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. Kita ini pelayan masyarakat, selalu diingatkan kita adalah pelayan masyarakat. Bagaimana peran kita kepada masyarakat, kita sebagai wadah tempat masyarakat mengadus, masyarakat sharing, masyarakat berbagi cerita, masyarakat berkeluh kesah. Jadi kita mau tidak mau kita harus tampung semua. Bagaimana kita sebagai bapak ya, sebagai bapaknya kabupaten, saya sebagai ibunya kabupaten ya, ibunya kepala daerah. Walaupun dari yang pengalamannya sebelumnya tidak ada pengalaman ya sampai ke sini, tapi kita karena seiring berjalannya waktu mau tidak mau suka tidak suka ya kita harus menjaga dengan baik amanah yang diberikan ini. Maka dari itu bagi masyarakat, bagi para ibu-ibu nanti kita bisa membuat sebuah wadah untuk sharing. Asik boleh. Bolehlah curhat-curhat masalah ininya. Tapi jangan ribut-ribut, bisik-bisik aja. Nanti bisa kita buat, nanti kita aturnya. Nanti kita akan ada membuat wadah konseling seperti itu. Konseling baik itu masalah rumah tangga, tapi yang paling penting kami ini kalau di tim penggerak PKK ini kami biasanya itu ada wadah komunitas-komunitas untuk pelatihan. Jadi yang baru-baru ini saja kan kami ini mau melaksanakan nanti pelatihan membatik. Nah, bagi para ibu-ibu yang berminat nanti boleh hubungin mungkin dari tim kami nanti Bu Endang biasanya sekretaris kami yang mau nanti ikut. kita tulis nomor handphonenya di bawah di Bu Endang. Boleh nanti. Biasanya nanti ada pelatihan membatik. Kemudian nanti Dekranasda ini kan mau buka nih, mau nanti bagi yang ibu-ibu yang ada produk-produknya, kerajinan-kerajinannya, silahkan boleh ditampilkan misalkan dari Tasikpayawan, dari Kamipang, atau dari Bukit Raya, dari Katingan Hulu, silahkan ditampilkan. Ada mungkin produk olahan makanannya, mungkin produk kerajinannya, dan yang lain-lainnya. Kami sangat terbuka, gratis ya, nanti ada lapaknya, yang penting nanti kebersihannya aja dijaga, dan ada yang menjaganya nanti. Mudah-mudahan di tahun ini Dekranasda Kabupaten Katingan bisa buka ya, bisa beroperasi. Amin. Wah, ini berapa lama ini sangat mengedukasi di bagian saya. Saya sampai lupa nih berapa lama nih sudah nih. Berapa operator? Oke, mengingat waktu Bu, kita juga kalau ya durasi, kita bicarakan durasi juga terlalu panjang juga nanti kameramennya ini sudah mulai oleng. Oke, baiklah. Kita akhiri Hakutak kita pada hari ini.
Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa juga di komen ya di bawah nanti siapa lagi yang mau kita undang di Hakutalk selanjutnya. Baik, kita akhiri Hakutalk kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.